Assalamualaikum. Hai anak-anak, sekarang saya akan membahas tentang materi cerita rakyat. Tonton terus video ini sampai selesai karena akan ada ilmu-ilmu yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat bab 4 semester 1 untuk kelas 10 ya. Di dalam peta konsep ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, jenis-jenis cerita rakyat, serta macam-macamnya, dan unsur yang terdapat di dalamnya. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat atau asal-muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, dan dewa. Lanjut, ciri-ciri cerita rakyat. 1. Cerita rakyat disampaikan secara lisan. 2. Disampaikan secara turun-temurun. 3. Tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. 4. Kaya nilai-nilai luhur. 5. Bersifat tradisional. 6. Memiliki banyak versi dan variasi. Terakhir, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Fungsi-fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat sebagai sarana hiburan yaitu dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mite atau legenda. Kita seakan-akan diajak berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman sehari-hari. Fungsi sarana pendidikan yaitu pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. Fungsi sarana penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat yang menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Fungsi lain lagi dari cerita rakyat adalah sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat terkadang ajaran-ajaran etika dan moral bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Di samping itu juga, di dalamnya juga terdapat larangan dan pantangan yang perlu dihindari. Bagi warga masyarakat pendukungnya, cerita rakyat bisa menjadi tuntunan tingkah laku dalam pergaulan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis cerita rakyat. Cerita rakyat dibagi dalam 3 golongan besar yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi setelah dianggap suci oleh empunya. Mite ditokohkan oleh dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwanya terjadi di dunia lain atau bukan di dunia yang seperti kita kenal sekarang ini dan terjadi di masa lampau. Sedangkan legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berbeda dengan mite, legenda ditokohi oleh manusia walaupun ada kalanya sifat luar biasa dan seringkali juga dibantu oleh makhluk ajaib. Tempat terjadinya di dunia yang kita kenal dan waktu terjadinya belum tentu lama. Sedangkan dongeng adalah prosa rakyat yang dianggap benar-benar oleh yang empunya cerita dan dongeng tidak terkait waktu maupun tempat. Macam-macam cerita rakyat. 1. Legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya, cerita Maling Kundang, Tangkuban Perahu, Dongeng Banyuwangi, Dongeng Gunung Batok, dan Dongeng Rawa Pening, dan sebagainya. 2. Sage. Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya, Syariah Melayung. 3. Fabel. Fabel merupakan cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambing pengajaran moral. Contoh, cerita si kancil yang cerdik, kancil dan buaya,
dan hikayat Kalila, dan sebagainya. 4. Paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya, anjing yang loba, semut dan belalang, hikayah Mahabharata, hikayah Ramayana, dan sebagainya. Terakhir, unsur-unsur cerita rakyat. Setiap karya sastra memiliki unsur-unsur pembangun atau unsur sastra. Begitu pula dengan cerita rakyat. Unsur sastra dalam cerita rakyat adalah sebagai berikut. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur ini terdapat tema adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang, pokok pikiran pengarang, dan ide pokok permasalahan. Dan alur adalah jalan cerita, rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Pada umumnya, alur ada 3 macam, yaitu A. Alur maju merupakan peristiwa-peristiwa yang disajikan secara berurutan dari peristiwa pertama ke peristiwa selanjutnya. B. Alur mundur merupakan peristiwa yang diceritakan kembali. Alur gabungan, zigzag merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Serta latar, keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana. Tempat atau waktu terjadinya peristiwa. Latar ada 3 macam, yaitu A. Latar tempat, B. Latar waktu, dan C. Latar suasana. Latar tempat, lokasi atau bangunan fisik lain yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Kedua, latar waktu, waktu atau masa tertentu ketika peristiwa cerita itu terjadi. C. Latar suasana, salah satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikologis, yaitu timbul dengan sendirinya bersamaan dengan jalannya cerita. Suatu cerita menjadi menarik karena berlangsung dalam suasana tertentu. Kedua, tokoh dan penokohan. Penokohan adalah lukisan watak pelaku. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan penokohan menunjukkan pada sikap kualitas pribadi tokoh. Di sini saya memiliki link YouTube yang isinya contoh video cerita rakyat. Bisa ditonton ya. Selamat menikmati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Terima kasih.